Pemirsa, krisis penanganan sampah di Jakarta lagi-lagi memicu petaka. Kemarin gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi longsor dan menimbun sedikitnya 10 orang. 4 orang meninggal dunia, 2 selamat dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Mobil sini ada nggak, Bang? Banyak, Bang. Banyak kok tadi parkir di sini tuh. Warga sekitar TPST Bantar Gebang Kota Bekasi panik setelah gunungan sampah di zona 4 tiba-tiba longsor pada Minggu sore. Ada korban kayak ke tenggelam apa? Keuruk. Longsor menimbun 10 truk yang tengah antre membuang sampah. Sedikitnya 10 orang tertimbun termasuk sejumlah sopir truk dan warga sekitar TPST. Yang perkiraan tadi dapat informasi sopirnya 1, pemulungnya 2 gitu. Karena ada beberapa mobil truk yang masuk ke uruk di saluran ini. Ini namanya kali Ciketing sebenarnya. Sampah yang menutup akses jalan masuk truk. Zona 4 yang mengalami overload merupakan salah satu titik rawan longsor di TPST Bantar Gebang. Berkali-kali gunungan sampah yang sudah mencapai 40 meter ini longsor terutama saat musim hujan. Area yang ada di sini nanti kita akan bagi beberapa kru untuk mengawasi teman-teman yang sedang mengoperasikan figur ini untuk melakukan pencarian. Pak, kendalanya apa, Pak? Ini kendala? Untuk kendalanya adalah yang pasti tumpukan sampah dan gas. Ini sangat berbahaya sekali. Menteri Lingkungan Hidup dan Kapolda Metro Jaya telah mengecek lokasi longsor dan menduga ada kelalaian dalam penanganan sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sedikitnya 4 orang tertimbun longsoran sampah di TPST Bantar Gebang masih dicari hingga siang hari ini. Ada Kea De La Rosa di lokasi. Selamat siang, Kea. Apa sudah ada korban lagi yang ditemukan? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk saat ini masih belum ada penambahan korban meninggal dunia dan dari sejak siang tadi masih proses untuk pencarian jenazah ataupun korban serta proses evakuasi masih dilakukan dengan menggunakan 15 alat berat yang tepat berada di belakang saya. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses evakuasi yang dilaksanakan di zona 4 TPST Bantar Gebang yang sejak kemarin dari hari Minggu malam sudah dikerahkan lebih dari 300 satuan tugas, yakni ada tim SAR, Basarnas, Kepolisian, Brimob, dan juga Damkar untuk memaksimalkan proses evakuasi. Yang dimana hari Minggu kemarin jumlah total korban mencapai 10 orang, namun hari Senin ini ada tambahan 3 orang yang dimana menjadi 13 korban yang diperkirakan 4 diantaranya meninggal dunia, 4 diantaranya selamat, dan 5 diantaranya masih dalam proses pencarian. 3 korban terbaru ini merupakan hasil dari informasi yang didapatkan oleh Basarnas dari adanya warga komunitas pemulung di Bantar Gebang yang melaporkan adanya rekan ataupun saudara mereka yang hilang, lalu juga ada dari komunitas supir truk sampah yang akhirnya melaporkan bahwa rekan dari mereka juga ada yang hilang. Dan untuk proses evakuasi ini sendiri akan berlangsung selama 7 hari dan masih adanya potensi tambahan jumlah korban, mengingat tempat di tempat saya berdiri saat ini di zona 4 merupakan tempat di mananya banyak sekali pemulung dan juga alur keluar masuk truk sampah, sehingga masih tim Basarnas masih terus menunggu informasi yang diterima dari warga dan juga dari pihak Bantar Gebang itu sendiri. Kembali ke studio, Dwiki. Baik ya, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, akibat longsor, TPST Bantar Gebang ditutup sementara. Puluhan ribu ton sampah kota Jakarta terancam tidak bisa diangkut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek lokasi longsor di TPST Bantar Gebang pagi tadi. Selama upaya pencarian korban dan penanganan longsor, TPST Bantar Gebang ditutup sementara. Akibatnya puluhan ribu ton sampah Jakarta terancam tidak diangkut. Pemprov Jakarta menyatakan akan segera mencari solusi pembuangan sampah warga Jakarta agar tidak memicu masalah. Mengingat setiap harinya DKI Jakarta mengirimkan sedikitnya 7.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Ke depan Pemprov Jakarta akan melakukan penguatan struktur timbunan sampah agar lebih stabil.
Gunungan sampah TPST Bantar Gebang lagi-lagi makan korban. Sedikitnya 10 orang tertimbun, 4 diantaranya tewas. Pekan ketiga Ramadan, warga ramai-ramai berburu baju lebaran sampai rela berdesakan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, hujan deras dan luapan kali Ciliwung mengakibatkan 6 rumah kontrakan ambruk karena pondasi terkikis air di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Warga khawatir longsor susulan mengingat Jakarta masih dihantui cuaca buruk. Enam rumah kontrakan terekam CCTV tiba-tiba ambruk hingga hanyut terbawa arus kali Ciliwung di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga penyebab longsornya rumah ini akibat pondasi terkikis air aliran kali Ciliwung. Beruntung, akibat kejadian ini tidak ada korban jiwa. Saat kejadian, kondisi cuaca di lokasi tengah diguyur hujan. Sementara bagian jalan di depan kontrakan juga sudah mengalami retakan beberapa hari sebelumnya. Jalanan tuh awalnya retak, makin lama makin lebar. Nah terusnya jam setengah 11 itu dia langsung brek aja. Ada anak sekolah sih lewat, tapi sudah lewat. Longsornya yang sebelah sini dulu, ini kan rumah yang ini nih, tingkat gitu. Tadi longsor duluan, terus merembet gitu. Warga berharap adanya bantuan dari Pemprov Jakarta untuk meringankan biaya pembangunan kembali rumah kontrakan yang rusak akibat longsor. Dari Jakarta, Henmi Sayangbati, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, ratusan RT di Jakarta dikepung banjir akhir pekan kemarin dan hingga pagi tadi sejumlah ruas jalan masih terendam. Salah satunya di Jalan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Puluhan pekerja terpaksa jalan kaki menerobos banjir demi sampai di tempat kerja. Banjir yang merendam kawasan persimpangan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat dengan kedalaman 50 hingga 70 cm mengganggu aktivitas warga. Sepeda motor yang nekat melintas dari arah Tangerang menuju Jakarta Barat ini mogok. Warga memilih berjalan kaki untuk beraktivitas. Iya, mau berangkat kerja. Dari kemarin udah cuti-cuti, sekarang maksain. Jadi kita jalan kaki karena motor gak bisa lewat, benar-benar yang sampai sepinggang. Permukiman warga Kampung Pulo, Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat hingga saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Warga harus menerjang banjir untuk beraktivitas keluar rumah. Selain disebabkan tingginya curah hujan, banjir yang merendam sebanyak 200 rumah lebih ini juga diakibatkan oleh kurang berfungsinya saluran air di pemukiman warga. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat dapat melakukan perbaikan saluran air dengan menyeluruh di lokasi ini agar tak lagi dilanda banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pembangunan turap beton di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat belum mampu menahan luapan air saat hujan deras mengguyur Jakarta. Akibatnya aliran air dari Kali Angke masuk ke perumahan warga. Dan berikut adalah laporan jurnalis Indira Utomo. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam mengakibatkan debit air mulai meningkat. Salah satunya di aliran Kali Angke yang menyebabkan air mulai masuk ke pemukiman warga, tepatnya di perumahan Taman Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Genangan air memang terlihat merendam perumahan warga dengan ketinggian sekitar 40 cm pada hari Minggu kemarin dan untuk hari ini berangsur menurun dengan ketinggian 15 hingga 20 cm. Dan tepat di belakang saya saat ini merupakan turap beton yang sedang dilakukan pembangunan sejak Februari yang lalu. Yang mana proses pembangunan ini menyebabkan aliran air dari Kali Angke masuk melalui sela-sela turap beton ini. Dan upaya yang dilakukan warga sekitar adalah dengan meletakkan tanah ke dalam karung. Namun nampaknya hal tersebut belum mampu menampung aliran air yang masuk ke dalam perumahan warga. Dan warga berharap
dengan adanya pembangunan turap beton ini dapat segera diselesaikan supaya aliran air tidak kembali masuk ke dalam perumahan warga. Dari Jakarta, Indira Utomo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Seorang warga yang tengah berolahraga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca berukuran cukup besar di depan stasiun MRT Ben Hill, Jakarta, di Sudirman, Jakarta Pusat. Kemunculan ular saat hujan yang melanda Jakarta itu pun viral di media sosial. Lagi jalan pulang. Hujan yang melanda ibu kota Jakarta pada Minggu malam kemarin meninggalkan banyak kisah unik. Seorang warga yang tengah berolahraga di bawah guyuran hujan dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca berukuran besar. Ular muncul di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Bahkan ular sesekali bersikap agresif saat warga berusaha memindahkannya agar tidak tertabrak kendaraan yang melintas atau melukai warga yang melintas. Warga pun memutuskan menarik ular ke pinggir jalan lalu mengevakuasi. Diduga ular berasal dari aliran Kali Krukut yang berada tak jauh dari lokasi ditemukan. Video penemuan ular di Jalan Jenderal Sudirman ini pun viral. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati ya saat belanja daging untuk hidangan lebaran nanti. Kemarin Barreskrim Polri baru saja membongkar peredaran daging beku impor kadaluarsa sebanyak 9,5 ton yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Jabodetabek. Tiga unit truk box pengangkut daging beku impor ini dihentikan polisi saat akan menuju ke sejumlah pasar tradisional di kawasan pergudangan daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang. Saat digeledah, didapati ratusan kardus berisi daging beku impor yang sudah kadaluarsa dengan berat total 9,5 ton. Pada label kemasan tertulis, jika ratusan kardus daging ini berisi karkas domba potong dengan masa berlaku sampai 3 April 2024 dan dikirim dari Australia dengan negara tujuan Indonesia. Daging beku impor yang sudah kadaluarsa ini diduga akan diedarkan ke sejumlah pasar tradisional jelang Lebaran. Selain 3 truk daging, petugas juga mengamankan sejumlah pelaku yang diduga terlibat praktik peredaran daging kadaluarsa. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini dengan menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Masyarakat mulai berburu baju lebaran di pekan ketiga Ramadan, terutama para pekerja yang sudah mengantongi THR dari kantornya. Di Kota Bandung, ribuan warga rela berdesakan demi beli gamis dan baju koko lebaran. Seperti inilah suasana akhir pekan kemarin di pusat perbelanjaan Kings Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ribuan warga rela berdesakan demi berburu baju lebaran seperti gamis, baju koko, dan mukena. Kepadatan pengunjung di sepanjang lorong mal, pertokoan, eskalator, hingga food court. Ada baju koko, terus ada baju model baju muslim buat ke masjid dan bersilaturahmi. Kalau untuk kondisi mall ini padat banget, susah. Buat jalan ke eskalator juga cukup ngantri ya. Udah gitu hati-hati juga, karena bawa anak agak rentan. Pengelola pusat belanja mengakui jumlah pengunjung melonjak signifikan di pekan ketiga Ramadan, mencapai sekitar 100.000 pengunjung, naik 4 kali lipat dari hari biasa. Diperkirakan terus naik pekan depan seiring banyaknya pekerja yang sudah mendapat THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Tak hanya di dalam pusat perbelanjaan, kepadatan juga terjadi di jalan sekitar pertokoan. Ratusan kendaraan berebut mencari parkir, memicu kemacetan panjang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews. Suasana lengang siang hari saat Ramadan dimanfaatkan pencuri motor untuk beraksi. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang emak-emak yang tahu motornya hendak dibawa kabur nekat menyergap pelaku seorang diri. Alhasil pelaku pun lari tunggang langgang. Tanpa pikir panjang, seorang emak-emak yang berprofesi sebagai guru TK ini menerjang pencuri motor yang berusaha membawa kabur motor di Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Tanpa rasa takut, korban melompat hingga pelaku terjatuh dari atas motor dan lari tunggang langgang melarikan diri. Akibat aksi nekatnya ini, korban mengalami lecet di kaki dan tangan.
Aksi pencurian ini tergolong nekat karena dilakukan saat siang hari. Pelaku diduga memanfaatkan momen warga yang tengah istirahat sehingga suasana lingkungan lenggang karena tengah Ramadan. Dari rekaman CCTV, pelaku 2 orang, satu menunggu di atas motor dan satu lagi melakukan pencurian. Pokoknya tuh saya tuh tiba-tiba aja saya udah nggak pikir panjang lagi, nggak pikir apakah dia bawa senjata tajam, apakah dia bawa pistol atau apa gitu ya Pak ya. Pokoknya saya harus nyelamatin motor saya gitu kan, itu motor saya gitu kan. Udah pas itu saya langsung tiba-tiba langsung saya dorong aja gitu tanpa spontan, pokoknya tanpa ada aba-aba apa. Pasca kejadian, warga pun meningkatkan keamanan agar kejadian serupa tak terulang. Sementara video rekaman viral hingga polisi datang ke lokasi untuk memintai keterangan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bagaimana